Nah saya kan sebagai nakes sayang amat ya orang udah kayak gitu cuma buat bercandaan. Ya enggak, apalagi maaf ya, gue ngapain sih tahu rahasia lu gitu sampai di kontenin lu pernah ngapain aja gitu. Akhirnya kan orang jadi reject sama hipnosis sama hipnoterapi. Padahal ternyata ada sesuatu yang lebih besar lagi yang bawah sadar kita rekam dari kita umur perkembangan umur 1 tahun sampai dewasa. Ini kan kita bisa gali nih. Kenapa nggak itu yang kita fokusin? Sebenarnya kalau orang udah kuat nih secara visi misi hidupnya, dia nggak butuh validasi dari orang. Selamat malam rekan-rekan Kirya, masih dari Uncle House. Hari ini kita kedatangan narasumber menarik nih, yang nggak umum di mata saya, atau kalau di mata orang lain ya. Beliau adalah profesinya hipnoterapi, ya. Dia sudah lama berkecimpung di hipnoterapi, kurang lebih dari 10 tahun. Nah, kita mau tanya nih sebenarnya hipnoterapi itu apa, caranya gimana, manfaatnya apa. Jadi kita sendiri tahu gitu. Sebenarnya yang kita ini dibodohi publik apa enggak sih, yang tatap mata saya. Takutnya kita dibodohi nih. Hipnoterapi itu apa sih dan lainnya. Jadi langsung aja kita mulai. Sehat bro? Alhamdulillah. Thank you Mas Dika udah diundang. Sama-sama. Ini kok manggilnya Adi apa nih? Adi aja nggak Adi apa-apa. aja ya. Oke. Gimana bro? Itu gimana sih? Hipnoterapi itu apaan? Atau kalau sebelum kita masuk hipnoterapi, dulunya tuh lo apa sih sebenarnya? Sebelum masuk ke hipnoterapi? Oke, dulunya sih sebagai seorang nakes ya, tenaga kesehatan. Oh, nakes. Perawatnya. Terus kenal hipnosis dulu. Hipnosis. Hipnosis itu di 2007. Udah lama ya? Ya, baru 2007 karena home care nemuin kendala nih, ngomong sama pasien kok susah banget. Pasien ini susah ngikutin terapi yang diterapin sama rumah sakit. Contoh hal deh, lu dikasih obat-obatan 3x1 misalnya. Kalau nggak diingetin gimana makannya? Ya kan? Bisa loncat-loncat kan? Iya. Nah itu yang bikin sebenarnya treatment yang dikasih dokter menjadi terkendala karena itu. Nah di situ gue ngerisetnya ada hal yang bisa membuat orang ini patuh dengan sendirinya. Nah Pablo Maslow ini dia punya trik yang namanya dia tuh kelenengan anjing tuh. Teng. Nah anjing itu lucunya setiap jam 12 siang itu sebelum jam makan mereka tuh udah kumpul. Nah Pablo Maslow ini dia seorang psikolog di Rusia. Dia ngeliatnya anjing ini kok nurut banget. Ini gara-gara makanannya atau udah gara-gara kelenengannya. Iya. Nah ternyata dicoba makanannya nggak ngumpul sebelum jam 12. Tapi pas jam 12 bunyi lonceng, teng pada ngumpul semua. Ternyata bawah sadarnya udah kesyut, bunyi loneng-loneng artinya makan. Nah ini bawah sadar nih, udah ngomongin pikiran sadar, pikiran bawah sadar. Hipnosis tuh erat banget hubungannya sama itu. Dia kayak bypass. Lu mau nyuruh orang dengan kondisi pikiran sadar, itu nggak bakalan bisa langsung. Tapi dengan persuasif bawah sadar, lu bisa masukin pelan-pelan, suges, akhirnya dia nurut. Sama kayak Mas Dika punya rumah di komplek nih. Saya kalau mau ke rumahnya Mas Dika tuh ada satpamnya kan. Ditanya-tanyain dulu. Baru boleh masuk kan. Kalau misalnya saya nggak bisa jawab, dikasih masuk nggak? Enggak. Nah, yang ngebatasin antara pikiran sadar dan bawah sadar itu namanya pikiran kritis. Bahasa Jawanya reticular activating system. Nah, ini sistem pertahanan tubuh. Nah, seorang hipnoterapi itu harus bisa nembus itu. Gimana caranya? Itu ada teknik-tekniknya. Waduh, baru 2 menit pertama udah daging semua. Gue bingung mau bahas dari mana. Oke, berarti gue bahas dari nakes dulu ya Pak. Lu kan nakes, udah selesai nakes kan, sekarang bermain di hipnoterapi kan. Nah terus hipnoterapi secara umum tuh apaan sih sebenarnya? Yang diketahui Mas Dika apa? Yang diketahuin saya itu
Ya buat itu aja sih. Nah, gitu ya. Iya. Menurut sama gue. Pelaga itu apa sih namanya? Kebutuhan konten aja. Oh, stage ya. Stage, kebutuhan stage. Sebenarnya ada apa nggak kita nggak tahu sih sebenarnya. Nah, berawal dari situ. Kalau nggak salah dulu ngelihat Om Deddy sih pertama kali lihat hipnosis tuh Om Deddy Corbuzier, baru setelahnya Romy Rafael yang ngembangin. Kalau Om Deddy kan shoot, itu namanya shock induction kalau di bahasa hipnosis. Nah, kalau Romy Rafael ini lebih ke smooth, persuasif. Nah, dua-duanya sebenarnya punya teknik yang sama. Jadi ketika orang sudah masuk ke kondisi dia bawah sadarnya ngiket kayak apa ya? Lu pokoknya kalau gue gini tidur. Nah, ini di belakang on kamera, artis-artis sudah istilahnya udah dikondisikan, udah dikalibrate. Nah, saya kan sebagai nakes, sayang amat ya orang udah kayak gitu, cuma buat bercandaan. Ya enggak, apalagi maaf ya, gue ngapain sih tahu rahasia lu gitu, sampai di kontenin, lu pernah ngapain aja gitu. Akhirnya kan orang jadi reject sama hipnosis, sama hipnoterapi. Padahal ternyata ada sesuatu yang lebih besar lagi yang bawah sadar kita rekam dari kita umur perkembangan umur 1 tahun sampai dewasa. Ini kan kita bisa gali nih. Kenapa nggak itu yang kita fokusin? Makanya ada istilah hipnoterapi, hipnosis buat terapi di situ. Biasanya apa sih pasien yang paling banyak lo hadapi apa dulu? Anxiety disorder atau kecemasan, traumatik, fobia, adiksi, perilaku adiksi gitu. Yang paling lama gue tanganin itu hampir setahun adiksi obat-obatan terlarang, sabu. Ada. Dan alhamdulillah sekarang udah kembali ke jalan. Ini kerjasama juga sama teman-teman yang ada di kepolisian ya. Jadi dapat klien dari sana. How to make it? Gimana caranya lo? Gimana cara bekerja ya si hipnoterapi ini? Oke. Dari orang yang ketergantungan addiction Yes. sampai normal, normal dan normal itu gimana? Lu suka kopi nggak? Suka? Apa alasan lu suka sama kopi? Adiksi aja. Karena ya kebiasaan. Apa yang terjadi kalau lu nggak minum kopi? Sama aja sih sebenarnya. That's why. Jadi gue nyari meaningnya. Meaningnya dia kenapa pakai itu? Dia mau lari dari apa nih? Jangan-jangan dia mau lari dari suasana yang sebenarnya dia nggak kendaki. Ada yang masuk ke jalur bawah sadarnya dia. Lu pakai ini deh bro. Gue pakai ini tenang nge-fly. Works. Pertama dicoba itu works. Tapi ya tadi konsepnya kayak ini ada pasien demam, kita kasih kompres air, ya tutupin lah ya. 1, 2 jam, 3 jam kemudian demamnya turun. Tapi lo tau nggak, infeksinya belum teratasi kan? Itu baru permukaannya. Sama kayak orang-orang adiksi itu, permukaannya terobati, tapi deepnya enggak. Nah, hipnosis menggali analisa. Ini awal muasal dia mengalami kondisi itu karena apa? Jadi statement emosional yang kita gali. Lu ngadepin situasi, respon pertama lo apa? Yang nggak sesuai dengan ekspektasi lo. Kalau gua Misalnya lu kan bosnya, lu punya anak buah ya, nah pasti kan kerjanya nggak beres. Apa yang pertama kali lu lakukan? menganalisa dulu kenapa kok nggak beres. Enggak, reaksi pertama Marah. Udahlah jujur aja. Iya, kalau gue diem dulu, kenapa gue marah? Diam kan lu bisa marah ke dalam, bisa marah keluar kan? Iya betul. Nah, yang kedua orang denial. Nah, marah, denial, abis yang ketiga, ini depression, dia menutup diri. Nah, di fase depression orang ini terhadap situasi ini, dia mencari obat. Ya ada yang macam-macam lah, ada yang lari ke sana ke sini, bahkan ada yang dugem. Ya, sampai ke fase bergaming, tawar menawar. Lu masih mau kondisi ini atau lu mau berubah? Nah, di sini peran gue nih. Dari depresi ini nemuin titik pivotnya, triggernya nih, dia kenapa dia nggak bisa terimaan sama lingkungannya. Baru kita ajak ke bergaming ya, tawar menawar yuk. Sampai pada akhirnya apa? Acceptance, mindfulness. Orang kalau udah acceptance, penyakit apapun cabut bro. Sebenarnya nggak ada masalah kan, cuman karena ekspektasi kita terlalu besar sama harapan dan yang nggak sesuai, terjadi respon di situ. Lu ekspektasinya kerjaan kelar bagus, dapat reward, tapi ternyata nggak sesmooth itu. Nah, makanya ada plan A, plan B, plan C. Nah, gimana mempersiapkan itu? Ya itu tadi di fase bergaining tadi tuh.
supaya dapetin apa? Resiliensi. Lu ketahanan mental. Apalagi nih banyak generasi strawberry ya. Generasi strawberry, manis. Kata psikolog Prancis apa? Ya dia mengistilahkan, psikolog Cina. Dia mengistilahkan generasi saat ini tuh strawberry. Cakep di luar, dalamnya rapuh. Asik. Gitulah Mas Dika, Pak. Oh gitu ya, berarti cara kerjanya itu bagaimana mencari sebenarnya titik permasalahan utamanya apa, acceptance-nya itu didapat setelah dia itu menemukan. Nah, proses menemukan acceptance kayak orang yang kena narkoba lah misalnya. Yes. Dia denial nggak dulu? Pasti. Enggak lah, gue pakai gara-gara apa gitu. Pasti. Denialnya kenapa sih sebenarnya? Apa sih sebenarnya permasalahan utamanya? Sebelum gua masuk tentang judul nih. Kira men. Iya dong, ini kasus nih. Semua orang main judul sekarang. Maksud gua narkoba kan itu udah klasik ya. Ya kalau narkoba gimana kalau narkoba? Sebelum kita menemukan acceptance-nya itu denial mereka tuh apa gitu? Keresahan utama dari diri mereka apa sebenarnya? Pertama, orang pede nggak sih gaul dengan lingkungan baru? Oh, iya. Lu kan artis top nih. Iya, wannabe ya misalnya. Amin. Tiba-tiba lu ketemu sama youtuber terkenal. Dan akhirnya mulai di situ, lu nggak gaul, lu gini. Akhirnya lu butuh apa? Validasi. Nah ini pintu validasi yang paling rawan untuk orang nawarin A, B, C, D, E, F, G, H, I, Z. Ya gitulah. Sebenarnya kalau orang udah kuat nih secara visi misi hidupnya, dia nggak butuh validasi dari orang kan. Mahal nih bro, terus dia memvalidasi dirinya, gue mampu. Kalaupun gue belum mampu, berarti gue harus belajar. Kalaupun gue belajar, gue nggak ketemu jalannya, gue harus cari guru. Nah di sini kita nggak boleh sotoy nih. Sama kayak gue dulu nih, gue sotoy banget belajar hipnosis sendiri, otodidak. Nyoba-nyoba di kota tua, berhasil, bencong, gue hipnotis. Gimana? Kok lu hipnotis bencong gimana? Kan gue ngeliatin nih di TV gini. Gue cobain deh. Gue manggilnya Mbak apa Mas nih? Mbak dong, Cin, gue udah cantik kayak gini gitu. Kalau gitu, lu mau gue kasih goceng nggak? Mau, lu ikutin gue ya. Gitu. Terus, blok. Singkat kata, udah gue kondisikan, masuklah sugesti gue. Lu jadi laki selaki-lakinya. Pas jadi laki-lakinya, dia nyanyi, nggak enak. Kok gue bisa? Nah itu skeptis gue terhadap hipnosis yang pakai ilmu aneh-aneh itu patah di situ. Ternyata ini bisa nih dipelajarin sama orang banyak. Cuman butuh kayak lu belajar nembak nih, titik fokusnya dapet aja. Kalau titik fokusnya dapet, enak kan kita. Nah ini kadang-kadang kita mau masuk ke dalam diskusi, kita nggak dapet titik diskusinya itu, main masuk nyelonong aja, pecahkan konsentrasi. Nah itu yang bikin orang pengen butuh divalidasi di tongkrongan tertentu, dia masuknya lewat sosokan kayak gitu. Pak. Aktualisasi diri. Yes. Teori Maslow-nya aktualisasi diri yang paling tertinggi. Yes. Padahal kebutuhan kita yang paling utama kesehatan. Yang kedua ekonomi. Ketiga cinta dan kasih sayang, relationship-nya enggak. Rasa aman yang keempat. Yang kelima validasi. Nah kalau 5 ini hilang aja salah satu, pasti akan menimbulkan, kalau gue bilang gejala mental, gejala emosional. Gejala mental, gejala emosional yang terkubur, kata Sigmund Freud, dia nggak akan pernah mati, dia akan meledak di momen tertentu. Seru. That's why bagi yang beragama kita harus, kalau gue muslim ya, muhasabah, kontemplasi terhadap pencapaian gue satu hari ini aja deh. Paling nggak satu hari ini gue ngapain dan ada apa, gue inget yang baik-baiknya aja yang Allah kasih. Itu buat ngobatin julidnya gue ke orang lain. Benar juga. Terus. Lu kesel sama orang, perilakunya kan bukan orangnya sebenarnya kan? Iya, oknumnya. Perilakunya. Kalau gue kesel sama orang, gue perilakunya yang gue kritisi. Gue nggak demen lu di bagian ini. Di luar itu, jasa baiknya banyak. Nah kalau kita harus jadi orang yang bijak ya, katanya pengen jadi orang yang bijak ya. Iya. Kata siapa? Banyak orang gitu ya. Gue pengen bijak nih, ya udahlah, gue nilainya dia banyak jasa kok buat gue. Jadi pemaafan itu tuh akhirnya datang sendiri dan akhirnya
gue maafin bukan buat mereka yang menyakiti gue, tapi buat diri gue. Coba lu bayangin, lu disakitin orang, terus lu ngumpet rasa sakitnya, sementara orang yang nyakitin lu nggak sadar kalimat-kalimatnya itu telah menyakiti gitu. Dia udah happy, senang-senang, kita masih gondok aja. Setiap dia lewat, pasti apa reaksinya? Tremor. Pengen nonjok Tapi nggak bisa kan? iya, pengen nonjok tapi nggak bisa. Rugi siapa? Hah? Yang rugi siapa? Yang rugi diri kita sendiri. Itulah akhirnya terjadi namanya psikosomatis, Iya. penyakit jiwa yang ke arah badan. Tapi kalau bener-bener ngeselin gimana nih Pak? Anggaplah ini bener-bener ngeselin gitu. Misalnya contohnya teman sekerja yang sampai dudukin samping gua deh misalnya. Toksik ya. Iya. Atau mungkin yang keseharian kita tetangga deh yang nggak ngenakin, ya kan? Yang nggak jauh lah rumahnya dari kita. Kita udah berusaha denial dia gitu loh. Tapi kok dia nggak berusaha buat Introspeksi. iya introspeksi atau berusaha apa gitu loh ke kitanya gitu gimana gitu nyelesain traumanya tuh gimana gitu. Problemnya ada di lu. Oh balik ke guanya, balik ke kitanya. Ya, lu mengizinkan diri lu kesel sama perilaku orang itu. Berarti lu dikendalikan sama orang itu dong. Uish. Bodoh amat harusnya gitu ya. Dia aja bodo amat, kenapa lu enggak gitu loh. Tapi kadang-kadang denial itu ada waktunya Pak. Benar. Lu bayangin ya, mungkin kalau sebulan, 2 bulan mendem denial itu mungkin bisa ya, tapi lama-lama kan, aduh, kan batin gue juga nggak enak gitu kayak gitu misalnya. Gitu. Yang rugi siapa? Kita, gue juga, siapapun yang mengalami hal itu gitu Iya, kan. pasti kan gitu. Kan fasenya, anger dulu, lu marah nih. Kurang ajar ya tetangga gue ini. Iya biarin aja, emosi itu harus diekspresikan. Tapi jangan sampai melukai. Denial, ya, kenapa sih gue punya dapet tetangga kayak gini? Nah di fase berikutnya apa? Depression. Ini di fase lu ngerenungin pelajaran apa yang gue dapet dari orang ini ya, biar lu one step. Oh ternyata gue nggak enak kalau gue berperilaku kayak gitu, gue bakal dibenci orang nih. Akhirnya masuk lagi ke fase bergening. Gue terima dia melukai gue, atau gue menerima diri gue untuk freedom within, nggak ada belenggu gue. Jatuhnya sih apatis gitu. Bukan apatis, lebih ke arah gue sayang sama diri gue nggak mau ngotorin hati gue buat benci dengan orang itu. One day orang itu pasti ada manfaatnya buat kita. Gue sih positif aja karena ini punya tetangga ya tetangga gue bener-bener denger. wah, ini hipnoterapi curhat ya, tetangga juga nih gimana? Ya gue mengkondisikannya orang ini memang mungkin post power syndrome lah ya. Post power syndrome, jabatannya tinggi gitu. Jadi ini ada satu lahan yang memang udah diwakafkan sama yang punyanya untuk parkiran. One day ini kan kosong nih, otomatis gue naruh kendaraan di situ karena memang rumah gue nggak bisa muat, karena memang besoknya mau pakai buat keluar kota. Nggak jadi nih, batal. Akhirnya tuh ngediem lah sampai 3 hari 4 hari. Tuh mobil. Iya. Terus mobil lu dipoto nih, dimasukin ke grup RT. Gimana perasaan lo? Tapi kan lu izin. Izin sama siapa? Iya. Nah kan di posisi ini dia bilang banyak warga mengeluhkan mobilnya Mas Adi menghalangi jalan gini-gini. Oh dia on behalf semua orang. Langsung ya blaming itu. Oke, akhirnya gua namanya meta model. Seberapa banyak Pak? Ada petisinya nggak Pak? Kalaupun saya disumasi ayo Pak. Gue gituin, gue kritisin karena orang post power syndrome butuh pengakuan. Oke, terima kasih Pak atas tegurannya, mungkin saya nggak tepat nih, tapi kebetulan itu kosong, saya tempatin. Mohon maaf Pak, ini tanah Bapak bukan? Bukan, wakaf. Malu sendiri kan? Akhirnya itu dibaca sama orang banyak, dan akhirnya yang tanahnya diwakafin. Udah Mas Adi sabar, nggak usah diinin. Itu yang punya tanah ngomong gitu ke gue, lu bayangin. Dan akhirnya kan gue jadi dapat inputan kan, buat apa kita benci sama orang? Tahu dia nggak ngerti kalau yang dilakukan itu salah. Ya kayak kita ngadepin anak nggak tahu yang dia lakukan tuh nakal. Karena kita udah pernah mengalami perbuatan itu dan tidak sesuai dengan kaidah budaya, akhirnya dibilang anaknya nakal nih. Nah kita langsung nge-blaming anak kita nakal, padahal anak kita butuh dididik, butuh dikasih tahu. Kalau diulangin lagi, ambeng nih, baru butuh dikasih ketegasan.
Kamu kalau gini efeknya begini, begini. Nah kadang kita sebagai orang tua tuh nggak punya waktu untuk ngobrol itu, terima beres. Anak sekolah pulang jadi anak baik, soleh, soleha, tapi lupa entity di dalamnya nggak ada tangki cinta ayah dan ibunya. Ay. Itulah terjadi generasi strawberry kayak sekarang, bro. Padahal zaman gua kecil bapak ibunya petani ya, tapi anaknya jadi polisi, jadi tentara. Lu kecil ditampol sama guru lu pakai ini, lu ngadu nggak? Enggak, gue somasi gurunya lah. Gue somasi gurunya, perbuatan tidak menyenangkan. Oh enggak. Tapi lu malu kan pasti mau ngadu ke orang tua kan? Malu lah. Nah. Mana ada cerita ke zaman kita dulu kan, apa namanya, dipukul pakai penggaris. Terus kayak bullying sama bapak. Oh bapak lu namanya si Ini, A, iya. si A, si B. Terus lu ngadu gitu sama bapak lu kan enggak. Yes. Sekarang gimana? Sekarang ya beda sih. Rambut tuh kayak pudel. Langsung kan berbeda, akhirnya apa? Nyesel. Sebenarnya yang salah bukan anak, orang tuanya yang memfasilitasi. Ya susah sih, karena kalau gua ngomong masalah generasi gadget, harusnya mungkin ya kalau gua nih harus kembali, nggak tahu ya ini bisa apa nggak ya, mungkin kita harus sita gadget kita semuanya, terus mereka main tanpa gadget selama 4 jam atau 3 jam dibiarkan. Mainnya sama siapa? Ya sama teman-temannya itu sih Kenapa generasi. nggak malu? Ya kalau mainnya sama gua nanti dia akan bingung bagaimana proses adaptifnya dia sama Dia gua. yang bingung, apa lu yang bingung? Enggak, kalau gue berusaha untuk nggak bingung, tapi merekanya mau nggak adaptif. Gampang deh bro. Iya. Gue punya kasus contoh 17-an, Yes. ya kan? Yang kerja itu orang tua apa orang muda? Tua banyak kan? Nah, lu berusaha nggak bagaimana mengembangkan si anak-anak muda mau menggerakkan seperti generasi kita dulu? Susahnya ampun-ampun bro, kalau menurut gue ya. Yes. Terus gimana kan? Kita udah coba adaptif ke mereka, tapi mereka nggak begitu adaptif. Mungkin mereka pikir, ngapain gue kayak gitu? Gue ngapain? Padahal kan tujuannya yang lain kan. Tuh. Itu tadi tuh akibat dari orang tua terlalu memfasilitasi kebutuhan dia. Dulu kan kita mau punya contoh ya, gue pengen mau main Sega, lu pernah denger Sega nggak ya? Mau main Sega aja susah Sega banget. itu sebelum Nintendo apa ya? Sesudah. Gue biasanya main dingdong sih bro. Koin cepet, logam gede gepet. Iya. Dingdong. Kita mau main Sega susah minta ampun kan? Oh nggak bisa zaman dulu mah. Nggak bisa, bahkan sampai tuh satu gua punya kakak kelas tuh punya Sega, kita tuh ngantri sampai luar-luar buat giliran main Street Fighter tuh, ingat banget sama Mortal Kombat. Wis. Nah kalau zaman sekarang orang tuh apa? Nangis dikit Ya gadget. fasilitasi, kemudahan. Anak zaman sekarang itu butuh effort sih. Gue ngelatih kebetulan kemarin di Palu tuh Januari, Gimana? di Palu, Sulawesi Tengah. Palu. Di Sulawesi Tengah Gempa yang gempa itu ya? punya kebetulan kan ikut di bagian CSR dan gue untuk pemberdayaan Karang Taruna setempat. Wis. Di Palu itu minim banget petani muda. Minim banget petani muda. Nah, daerah satu bimbingan kita itu di daerah Walatana. Itu potensi alamnya bagus banget. Gimana caranya ini para anak muda ini udah nggak nongkrong lagi kalau sore, terus dia mulai aware ngegarap tanah orang tuanya. Awal masuk biasa skeptis dong gini-gini. Yang kedua mulai masuk pelan-pelan. Lewat jalur apa? Jalur dunianya. Ada jalur dari minuman, mabok-mabokan, gue masuk ke situ, gue ajakin ngobrol. Lu kalau udah mati, terus mati lu lagi megang gini, pantas nggak dikuburin di mana ya? Gue tanya. Terus dia mulai, bang, kok nanya kayak gitu bang? Enggak, ini gue cuma nanya. Kalau misalnya nih ya, lu ngegarap nih sawah, entah lu ngebajak atau lu bikin pupuk dari, kan kita memang programnya padi organik. Lu pengen dapat reward apa dari gue? Wah, gue pengen buat minuman yang pokoknya yang paling mahal. Oke ya, bener ya. 2 bulan bisa nggak? Nanti gue ini deh. Gue masuk ke dunia itu dulu. One day, pas ketika udah kejadian panen, gue tanya lagi, gue punya janji sama lu nih. Anterin gue yuk. Lu kan pengen yang gini-gini. Belinya di mana? Oh. Bang, gue malu bang. Ngomong kayak gitu sekarang sama lu. Maafin gue. Nanti akhirnya balik lagi. Pertama adalah kita nggak mengkonter perilakunya mereka, tapi kita masukin nih.
Jangan-jangan perilaku minum-minum itu hanya pelarian mereka terhadap mereka tuh nggak diberdayakan. Kenapa? Bapak-bapaknya selama ini nggak percaya nih anak-anak pada bisa berdaya. Kalau gue yakin banget, lu semua bisa berdaya. Kalau wala tanah ini berkembang, padi organiknya, dan lingkungan sekitar Palu dia mau belajar tanam padi organik, larinya kemana? Mungkin nggak ke IPB Bogor? Nggak mungkin, Bang. Tapi kalau lu, gue sebutin nama tua-tua, nama lu tercetak sebagai pendamping ini, kebanggaannya buat siapa? Buat gue? Enggak lah. Nah, gue gali motivasi itu dan akhirnya mulai bangkit. Nah, menggerakkan Karang Taruna itu gampang-gampang susah. Paling nggak kita tahu niatnya mereka. Kita kasih wadahnya. Ya kalau sama teman-teman di Tugu Raya ini kan, yang suka olahraga, ya masuk dulu. Pelan-pelan tuh, mulai ngobrol pas lagi istirahat, speak-speaknya, mulai masuk. Paling nggak dia tahu ketika dia sakit, kondisi batinnya sakit, dia larinya kemana. Itu dulu. Dia nggak lari kemana-mana dulu. Gitu. Oke. Terlalu jauh nih, sampai ngobrol ke Karang Taruna jadinya. Ya kan tadi ngomongnya enak muda, lu gara-gara 17-an sih. Iya. Mancing-mancing. Oke. Sebenarnya manfaat hipnoterapi buat yang kesehatan tuh ada nggak sih, bro? Kesehatan secara diagnosis sudah gak ada harapan lah, kan kayak orang yang kena, yang udah didiagnosa sampai umurnya misalnya 2 tahun lagi gitu misalnya, atau apa gitu, lo pernah punya pengalaman gitu nggak? Manfaat buat itu? Kanker. Kantong berit. Nyokap. Oh, nyokap lu kena Nyokap kanker. gue kena kanker. Kanker apa? Payudara. Oh gitu? Oh, and then? And then ya, gue ngebebasin dia supaya beliau ini punya emosi apa nih yang belum terriliskan. Pasti dong sama bokap gue. Banyak akhirnya diuji, ya akhirnya gue ngobrol pelan-pelan, pelepasan emosional itu. Karena teorinya nih ya, mind and body are one system. Pikiran dan tubuh satu sistem. Mood lu nggak enak, makan apapun jadi nggak enak kan. Bahkan jadi pelarian makan yang notabene yang nggak sesuai dengan healthy life. Nyokap waktu itu kayak gitu. Dan begitu dirilis, emosionalnya lepas, dia itu kayak lega. Ini yang selama ini yang mengotori. Terapinya pendekatan, ngobrol, curhat, cerita. Habis itu ada yang namanya terapi sujud. Di tahajud itu sepertiga malam tuh sujud. Karena bagian tubuh kita yang paling kurang diasupi oksigen adalah kepala kan. Nah, begitu kepala itu ditundukkan ke tanah, oksigen mengalir ke sana, aktif tuh hormon melatonin. Hormon melatonin inilah penyembuhan ke seluruh tubuh. Tubuh kita tuh keren. Lu sakit apa? Nyeri. Ada hormon penyembuhnya, endorfin. Ya kan? Lu ngerasa sendirian, nggak ini kekurangan kasih sayang misalnya kayak gitu. Obatnya oksitosin. Oksitosin juga penghilangan nyeri ketika ibu ini mau melahirkan. Serotonin, hormon keceriaan. Dopamin, kepuasan. Apalagi yang mau dicari kan? Sebenarnya kan itu yang mau kita keluarkan nih dari tubuh kita. Hanya saja orang tuh nggak sabaran. Gue sakit gigi ini pengen hilang giginya, sakitnya. Langsung kan beli apa? Beli Pereda nyeri. beli asam efenamat. Asam benar. Nama generiknya asam efenamat. Nama itunya nggak usah disebut. Yes, pokoknya gitulah. Rata-rata kan orang langsung pengen instan, cepat selesai. Padahal kalau dia mau ngedropin sedikit, nyeri itu bisa dia kondisikan. Kenapa sih gue ngomong kayak gini? Lu kebayang gak sih bahwa sadar kita nih melindungi tubuh kita banget. Kita nggak pernah lari, nggak pernah olahraga, tapi ketika lu dikejar anjing, gimana caranya kan lu akan nyelamatin diri kan? Sepedanya ditinggal, Langsung sepedanya lari. gitu. Sama kayak korban kebakaran. Ketika dia di lantai 2, tiba-tiba secara spontan dia keloncat, melarikan diri. Kalau disuruh ngulang, Mau lah, nggak bakal berani kan? nggak bakal berani. Bawah sadar kita nih punya aktivasi yang keren banget, yang melindungi banget. Makanya lu kalau ngeliat debus, dia kebal ini, itu aktivasi bawah sadar.
Di praktek-praktek kelas hipnoterapi gue tuh biasanya gue praktekin tuh, lu gimana jalan di atas beling. Jalan di atas beling. Yes. Secara logika beling nancep berdarah kan. Nah kalau pikiran lu mengaccept itu berdarah bener, pikiran kita tuh lebih cepat dari apa yang kita lakukan. Jadi wajar ya kita harus cleansing pikiran kita supaya kita melakukannya sesuai dengan harmoninya kehidupan. Angel bro, angel, ngomongnya gampang, jalaninnya pusing. Ya kita butuh latihan, makanya Iya. gue di sini kan juga bukan maksud menggarami air laut ya. Betul. Teman-teman saudara-saudara, sini juga bukan sebagai praktisi. Pasti ada juga guru-guru saya yang nonton di sini. Ya ini sharing dari pengalaman yang akhirnya nemuin, oh ternyata obat-obatan manusia itu ada dalam dirinya. Nah di jalan hipnoterapi ini, gue nemuin the best versi lo gitu. Versi terbaik lo tuh sebenarnya lo belum ketemu. Lu denger deh di beberapa podcast yang artis-artis yang gue notice nih bagus-bagusnya, kayak contoh Mongol deh. Mongol ini keren banget di kisah hidupnya, dan dia bilang musuh terbesar tuh bukan orang lain tapi dirinya sendiri. Ya. Ya tadi kan relate kan, lu bisa kesel sama orang karena lu pakai kacamata kesel melihat dia, bukan perilakunya aja. Jadi mengeneralisir apa yang dilakukan atas nama Adi nih, pokoknya ngeselin Dika lah. Jadi jelek nih, padahal Adi ini pernah baik sama Dika nih, tapi gara-gara once gue nggak sependapat sama lu, kita berdebat secara debat kusir, akhirnya hilang semua kebaikan si Adi di mata Dika. Ya kayak contoh lah, bahasa kerennya nih, dimanapun ya kebun bunga, lalat tetap mencari bangke gitu. Ya Allah, mudah-mudahan gak berat ya. Berat guys, bener. Ini lebih berat daripada ngomong sama profesor. Gua pernah dapat narasumber profesor juga biasa ya, tapi ini berat karena Masya Allah, meng-cleansing pikiran kita ya guys, itu nggak gampang. Memaafin orang kita sebelum kita tidur mungkin ya. Kita ada di kaca, kita mikir, oh ya, ini orang yang udah jahat sama gua hari ini, gua harus maafin dia, terus gue harus begini. Ya bisa, tapi kadang-kadang ya prosesnya kan mungkin lama. Kita belum ketemu best way-nya aja untuk yang mau bilang begitu kan. Lu makanya butuh partner kan, butuh seorang consulting untuk ngebantu lu. Gitu. Kita bisa kok olahraga, meditasi sendiri, rilis itu kalau yang udah tahu tahapan-tahapannya. Tapi kan lu butuh pattern, butuh di guidance nih. Makanya peran gue tuh mengguidance, bukan penyembuh ya. Jadi jangan disalahartikan di hipnoterapi bisa menyembuhkan penyakit A, B, C, D. Enggak. Gue membarengi, ayo lu mau ke titik mana nih? Goals lu, datang ke gue. Gue mau kalau udah ketemu ini, gue netral mas. Netral tuh yang kayak gimana? Deskripsiin dulu. Karena sehat menurut gue beda loh sama menurut klien. Nah versi sehat ini nih, kadang yang nggak sabaran tidur sugesti, kamu adalah pribadi yang gue luar biasa. Itu kan yang biasa dipermasalahin. Kamu pribadi yang luar biasa, kamu menemukan jati diri kamu. Gue tanya, jati diri itu apa? Nggak semua orang paham mau jati diri itu apa. Betul. Seperti apa ya, kalau gue dengar cerita lo tuh menggapai alam sadar manusia yang paling terdalam itu nggak cuma bisa pakai kata-kata sih. Yes. Cuma pakai tindakan, tapi harus nyata tindakannya, dan nggak semua orang itu ya memaafkan dirinya untuk melakukan tindakan nyata. Makanya lu nyampeinnya jangan pakai logika. Nah itu dia bro. Nyampeinnya pakai hati, biar nyampeinnya ke hati. Itu dia bro. Itu dia kekurangan gue bro. Kekurangan gue tuh ya mungkin gitu ya, terlalu banyak dari kecil ya. Mungkin gue, kalau kamu mau dapat hadiah ini, kamu harus begini. Rewardnya. Kalau kamu mau hadiah itu, kamu harus saya reward itu. Logika dan logika. Nggak salah sih. Itu. Kalau gue ya, nggak tahu kalau lo gimana. Nggak salah sih, karena kita punya cara untuk bertahan ya. Kita untuk adaptasi, kita kan ada juga belajar secara otodidak tentang kehidupan, ada juga belajar dengan mentor kehidupan. Nggak salah, karena ketika kita belum dapat pencerahan tentang logika itu nggak selalu di atas. Ada yang lebih di atas lagi, yaitu emotional quotient, yang pengendali logika. Iya. Nah, orang itu sepintar apapun, ketika pengendali logikanya hancur, absurd, ya orang patah hati deh. Lu nggak orang patah hati? Iya. Bego sebego-begonya.
orang patah hati sama orang jatuh cinta sama-sama Ya. di kondisi kan dia nggak bisa mengendalikan dirinya. Iya, iya, iya. Nah, dibutuhkan kendali sebenarnya itu sih kuncinya, awareness, kesadaran kendali terhadap apa yang semestinya dilakukan, apa yang semestinya dibuang. Dan ini kan menjelang akhir tahun nih. Wes. Sekalian aja bro, satu patah dua patah kata buat para orang-orang yang secara umum, hipnoterapi secara umum itu kan sebenarnya magic word-nya adalah lu bilang awareness itu kan? Ya, awareness, Awareness to itu. mindfulness. Apa? Oh, Awareness to mindfulness. to mindfulness ya kan? Awareness itu timbul karena sebenarnya lu capek dan resah, setelah lu itu denial, habis denial lu acceptance mau nggak mau ya kan? Pasien apa atau klien apa yang paling membuat lu berkesan sebagai hipnoterapis? Semua klien gue tuh berkesan banget, ngasih pembelajaran kehidupan sih Pak. Jadi hampir semua berkesan, termasuk masalah rumah tangga. Terus ada juga yang namanya agorafobia. Agorafobia itu ketakutan pada keramaian, tiba-tiba dia pingsan, itu berkesan banget. Agorafobia? Yes. Baru tahu lagi. Apa tuh, coba cerita sedikit. Jadi dia tuh tiba-tiba di tengah keramaian, badannya lemas, sejat blackout. Terus kalau masalah yang judul terus pada akhirnya bunuh diri, ini kan masalah dia butuh support system sih sebenarnya. Orang yang di kondisi judul ini ibarat kata di PHP-in, kecewa terhadap dirinya sendiri karena nggak pernah menang. Orang judul ini pasti dia punya tujuan ketika dia menang, mau membahagiakan orang terdekatnya kan. Tujuannya itu deh. Tapi dia pakai jalur yang instan. Ya mungkin campaign-nya sekarang adalah tadi lu cuma ditipu, diiming-imingin, lu jangan kelamaan di situ. Yang cepat sembuh dari judul adalah orang yang sadar datang untuk ngakuin gue nih butuh lu support nih. Cuman ketika gue megang HP, kok bawaannya gue pengen ke itu mulu. Gimana caranya biar gue ini? Yang susah titipan. Tolong dong mas, sembuhin anak saya yang kena, tolong suami saya yang kena judul. Itu nggak ada awareness di awal, akan sangat panjang perjalanannya. Bisa sembuh, cuman kan butuh effort yang keras ya. Tapi kalau itu datang dari kesadaran, mas, saya udah tobat mas, udah hampir 1 M mas, gitu. Bisa nggak mas, saya kembalikan normal. Nah itu baru mulai kita pendampingan. Nah itu gue menganalisa nih, judul karena apa, definisi judul itu apa buat dia, apa yang mau dia ini. Ujung-ujungnya validasi, mereka pengen dibilang punya kelebihan. Kira-kira lo harapan ke depan dari profesi hipnoterapi ini apa nih ke depannya? Ya alhamdulillah sih sekarang hipnoterapi ini udah dianggap nggak tabu lagi. Orang datang ke hipnoterapi lebih gampang datang ke hipnoterapi ketimbang datang ke psikolog atau psikiater, karena paradigma dan stigmanya orang Indonesia ini masih menurut saya kurang pas ya. Nggak semuanya orang pergi ke psikiater atau psikolog itu dia punya gangguan kejiwaan. Nggak semuanya. Justru kita harus support orang yang memang mau ke sana. Lebih baik lari ke sana ketimbang lari ke orang pinter kan. Nah hipnoterapi ini sebagai bridging. Saya juga sama teman-teman bridging nih. Bahwasanya lo kalau memang mau tahu diagnosa penyakit kejiwaan lo ya harus ke yang punya lisensi itu, psikolog dan psikiater. Hipnoterapi ini komplementer, pelengkap. Jadi pelengkap terapi yang diberikan dokter dan psikolog supaya dia membersamai ini kesembuhannya dia. Harapan kedepannya teman-teman yuk sehat mental yuk, karena ketika kita sehat mental kita mampu berbuat banyak dan bermanfaat buat orang lain. Dan ingat, yang diingat sama orang adalah perbuatan terakhir kita semasa kita hidup. So jadi jangan sia-siakan kesempatan nafas kita. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang diingat kebaikannya. Itu sih Pak Dika. Siap, super sekali. Jadi terima kasih malam ini udah banyak yang direnungkan aja sendiri kata-katanya. Gue nggak bisa mikir, nggak bisa narik kesimpulan buat para rekan-rekan GDA. Jadi karena ini balik ke diri sendiri lagi ya. Jadi silahkan ditonton aja videonya, ambil yang baik, buang yang buruk. Jadi sekian aja dari saya dan Adi malam ini. Terima kasih, selamat malam. Malam.